Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetyo, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini, Senin 29 November, insya Allah akan melaksanakan uji kinerja secara luring. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doakan dipimpin teman kami yaitu Mas Room. Berdoa mulai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan bisa berdiri. Ya, kembali. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia Negara hidup, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Pak Yogi absen untuk kehadiran hari ini. Mas Room ada? Sholatnya berapa waktu? 5 waktu ya, alhamdulillah. Mas Fatir, sholat berapa waktu? 5 waktu ya. Mbak Rizky, sholatnya berapa? 5 ya, bagus. Jadi kita harus sholat 5 waktu. Minimal dalam sehari kita sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah melaksanakan sholat minimal 5 waktu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tadi malam sempat belajar? Coba, Mbak Ashila, belajar apa tadi malam? Belajar agama. Siapa lagi yang belajar? Mas Fatir? Agama. Baik. Ada sebuah kata mutiara yang disebutkan yaitu manjadda wajada. Coba ikutin. Manjadda wajada. Artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan tujuannya. Nah, hari ini kita belajar, semoga apa yang kita lakukan bagian dari cara supaya mendapatkan tujuan kita, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, anak-anak sekalian, minggu kemarin kita mempelajari tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, di dalam kisah tersebut bahwa Nabi Daud alaihissalam yang masih remaja, di situ diterangkan bagaimana keberaniannya, bagaimana luar biasanya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengalahkan Jalut penguasa Uhud? Ya, Pak Dewan. Ya, bagus sekali. Kita aplaus buat Pak Iwan yuk. Materi kita hari ini adalah Rasul idolaku, yang mana kita akan mempelajari pada KD 3.8, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam, Ilyas, Ilyasa dan Muhammad. Hari ini kita pelajari itu pada KD Nabi
Ilyas dan Ilyasa. Kemudian di sini ada indikator pencapaian. Apa sih yang akan kamu capai di sini? Pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kemudian peserta didik dapat menganalisis, nanti kau bisa menganalisis kisah tentang Nabi Daud dan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kemudian 8.3 yaitu kalian bisa menjelaskan silsilah keturunan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian peserta didik dapat menganalisis atau menyimpulkan pelajaran hikmah dari kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nah, dari sini maka nanti kita punya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu ada setelah berdiskusi dan menggali informasi, nanti kalian akan berdiskusi dengan LKPD yang Pak Yogi siapkan, dan kalian akan bisa menyebutkan ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Ini peta konsep kita pembelajaran hari ini, yaitu ada Nabi Ilyas, ada silsilahnya, ada dalilnya, ada kisah keteladanan, ada pelajaran yang diambil. Kemudian dari Nabi Ilyasa ada silsilah keturunan, ada dalil, ada kisah keteladanan, dan juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah ini, dari 25 nabi, ya, dari 25 nabi, kira-kira siapa nabi yang pernah kalian baca ceritanya? Ada yang pernah baca cerita Nabi? Mbak Rizky, Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Oke. Dari sini siapa yang pernah baca kisah Nabi? Risti. Yang Mbak Risti? Nabi Muhammad SAW. Coba dari kelompok ini siapa yang pernah baca kisah Nabi? Nabi Muhammad SAW. Konsep kita hari ini yaitu kita akan berdiskusi dengan LKPD yang Pak Yogi siapkan. Nanti kalian cari informasi di situ, boleh browsing menggunakan HP, dan juga perangkat yang sudah disiapkan yaitu laptop di sini. Kalian cari tentang kisah Nabi Ilyas dan juga Ilyasa sesuai dengan LKPD yang nanti kita siapkan. Baik, untuk membuat semangat dalam kita berdiskusi, maka mari kita tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Ya, mari, sudah siap untuk diskusi? Ya, baik. Sebelum kita diskusi, nanti kita akan lihatkan video supaya kalian bisa memahami apa sih kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Diperhatikan baik-baik, nanti ditulis di buku kalian supaya ketika menyimpulkan paham. Baik, Pak Yogi, lihatkan videonya. Ayo kembali kepada ajaran Allah. Ketika itu kaum Bani Israel terkenal akan kebinasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut berjumpa dengan kota Baal-Baghdad. Nabi Ilyas alaihissalam mulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang terdahulu?" Quran Surah As-Saffat ayat 124 sampai 126 mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah. Ya, dari video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Chris. Umat Nabi Ilyasa menyembah berhala dan tidak menerima dakwah Nabi. Ya, benar sekali ya. Jadi di video tadi bahwa umat Nabi Ilyas dan Ilyasa ya, tidak mau menerima tentang dakwah Nabi Ilyas. Padahal Nabi Ilyas meminta mereka untuk menyembah kepada Allah, yaitu Tuhan yang harus kita
sembah. Baik anak-anak sekalian, hari ini Pak Yogi akan bagi kelompok diskusi seperti yang sudah Pak Yogi bagi hari ini, yaitu di sini ada kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 3 dan di sini kelompok 2. Di dalam diskusi Pak Yogi akan membagikan LKPD sehingga nanti kalian berdiskusi sesuai dengan LKPD yang Pak Yogi bagikan. Silakan bisa berdiskusi. Halaman 43 ya, Mas buang lagi. Buka halaman 42 dan 43. 42. Mana tadi? Ini mana? 4. Kamu yang pertama ya? Ya. Oke, sudah? Ya, silakan pulpennya. Nanti Pak Yogi shopping dulu ke sini pura-pura sambil tahu. Oke. Ya. Silakan bisa menggunakan HP untuk browsing.
Mana? Sudah selesai? Sudah selesai? Ini kelompok sudah selesai? Ya. Kemudian kelompok sini sudah selesai? Ya, baik. Karena sudah selesai, mari kita melakukan presentasi dari masing-masing kelompok yang akan dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan kepada Mbak yang bertugas siapa? Silakan. Oke, berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ilyas Kalian bisa lihat ke sini. Menggunakan Nabi Ilyas alaihissalam. Mbak. Ia pernah berdiri bersama Nabi Ilyas Okta, ada di sini. alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Balagram. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi dari kelompok 1. Silakan yang mau bertanya dari kelompok 2. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Ilyas. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya Ya, silakan Mas Rauf. akan menjawab kelompok 2. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Quran surat As-Saffat ayat 37. Ya, baik. Kita aplaus buat teman-teman yang sudah bertanya dan menjawab ya. Ya. Nah, dari kelompok 3, siapa yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 3, Mas Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kaum Nabi Ilyas dengan dakwahnya Nabi Ilyas? Ya, silakan yang menjawab. Mbak. Salam, Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibat banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi sudah presentasi dari kelompok 1 dan sudah ada pertanyaan dan juga jawaban. Mari kita kelompok 2 juga sudah presentasi. Maka hari ini yang terakhir yaitu yang presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang bertugas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ilyas alaihi wasallam adalah keponakan Nabi Ilyas. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Balagram. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup rukun dan makmur karena berbakti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah melakukan presentasi. Silakan siapa yang mau bertanya? Sila. Nah. Sila. Yang keras Mbak Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab Bani Israel mengalami kemakmuran pada masa Nabi Ilyasa? Oke, pertanyaan tadi, apa sebab Bani Israel mengalami kemakmuran pada masa Nabi Ilyasa? Siapa yang menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepimpinan Nabi Ilyas alaihi salam, kaum Nabi Israel hidup rukun dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah SWT. Akan tetapi setelah ia kaumnya Nabi Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah. Ya, tadi sudah dijawab pertanyaannya sama kelompok 3. Pertanyaan kedua siapa yang bertanya? Azwa, silakan Mbak Azwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ilyasa? Ya, silakan. Dari kelompok 3 siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Aini. Silakan berdiri Mbak Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Nabi Ilyas alaihi wasallam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihi wasallam. Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tenteram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita sudah selesai diskusi. Kira-kira dari awal sampai akhir siapa yang mau menyimpulkan? Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Zalfa, kita berikhlas yang sudah menyimpulkan. Baik, kesimpulan kedua, siapa yang menyimpulkan? menghentikan dalam mengurusi kaum dia Allah Ta'ala menjadikan sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas selanjutkan misi kebangkitan saya Ya, baik anak-anak, setelah kalian tadi menyimpulkan pembelajaran hari ini, mari kita lihat ke papan LCD yang Pak Yubi sudah siapkan. Pak Yubi akan jelaskan apa sih kesimpulan kita secara bersama tentang materi kita hari ini. Yang pertama tentang kisah Nabi Ilyas dan Ilyas alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sini adalah wa inna Ilyasa laminal mursalin. Inilah surat As-Saffat ayat 123. Dan sesungguhnya Nabi Ilyas adalah termasuk dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kisah Nabi Ilyas alaihissalam, maka dimulai dari dia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam, dan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, yang mana pada waktu itu Bani Israel menyembah kepada patung berhala yang bernama Baal. Nah, Baal ini adalah berhala. Nah, berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, bahkan mereka sangat membenci Nabi Ilyas alaihissalam karena sering mengingatkan kaumnya, maka Nabi Ilyas alaihissalam diusir oleh kaumnya, bahkan tidak sampai dibunuh oleh orang-orang yang kafir, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Nabi Ilyas selama 10 tahun. Nah, selanjutnya tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kaum Nabi Ilyas, yaitu berupa musibah. Diberikan musibah kepada kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga agar musibah ini, dengan apa musibahnya? Yaitu diberikan oleh Allah kekeringan, sehingga ketika mereka mulai kembali kepada Allah, maka musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, lihat, yang pertama adalah Nabi Ilyas alaihissalam itu senantiasa sabar. Nah, sabar dalam apa? Dalam berdoa dengan kaumnya. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam itu orang yang selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan kaumnya. Dan yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, maka Allah akan menurunkan malapetaka atau siksaannya. Nah, anak-anak sekalian, adapun Nabi Ilyas, Allah sebutkan ayatnya, yaitu surat Al-An'am ayat 68, kata Allah, wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di antara umat manusia. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Ilyas. Kemudian siapa sih Nabi Ilyas? Maka dia adalah Asbat bin Idi bin Shutin bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Nah, apa sih yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari pembelajaran Nabi Ilyas alaihissalam? Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan. Nabi Ilyas alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Maka di sini dakwah. Sehingga dalam berdakwah itu ada kelanjutan, ya siapa? Generasi setelahnya. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, maka ketakwaan seorang hamba suatu negeri akan menjadikan mereka mendapatkan kemakmuran, yaitu diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, inilah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Kita akan berikan tugas untuk mengerjakan latihan soal sebagai bentuk pembelajaran kita ini dari awal sampai akhir. Silakan. Sekarang habis ini kita ada praktek untuk menceritakan kisah Nabi Ilyas dan juga Ilyasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan menceritakan cerita Nabi Ilyas. Karena kedurhakaan orang-orang kafir, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 33 tahun. Akibat banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Pak Yogi mau bertanya kira-kira untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa sih yang kamu rasakan di pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Senang. Senang, oke. Kira-kira hari ini pembelajarannya menyenangkan tidak? Apa tadi karena kalian jadi bisa browsing, ada yang bisa bercerita, gitu ya. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling kita cintai. Nah, nanti setelah selesai LKPD-nya dikumpulkan, Mas. LKPD-nya nanti dikumpulkan, ya. Setelah kita selesai LKPD dikumpulkan. Baik anak-anak sekalian, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka mari kita akhiri dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Mas Rauf. Silakan Mas Rauf. Duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Kita sudah selesai mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa dari awal sampai akhir. Sudah kita belajar. Mari kita akhiri dengan menutup pembelajaran kita dengan salam. Nanti dulu Pak Ibu ucapkan salam, jawab dengan kompak untuk mengakhiri pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas untuk belajar kita hari ini. Terima kasih.